Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, NIM saya 1901132. Saya dari kelas 2A kelompok 1 Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah dengan mata kuliah promosi kesehatan mengenai pesan utama dan pesan pendukung dari diare. Baiklah, diare itu adalah buang air besar yang encer, lebih sering terjadi dari biasanya. Kayak seperti sering keluar masuk kamar mandi yang lebih dari 3 kali, itu bisa disebut dengan diare. Faktor penyebab diare itu disebabkan oleh virus, faktor lingkungan, faktor pengetahuan ibu, sosial ekonomi, dan makanan serta minuman yang dikonsumsi. Contoh dari kayak faktor lingkungan itu seperti lingkungan ruangan. Lingkungan ruangan itu tidak bersih. Misalnya ada makanan jatuh, kemudian itu dimakan kembali gitu, itu akan menyebabkan resiko penyakit diare. Kemudian pengetahuan ibu itu rentan sekali yang terjadi pada anak balita. Kurang pengetahuannya ibu tentang diare, sehingga anak itu dibiarkan begitu saja, tidak memperhatikan anaknya kemana dia akan melangkah, maksudnya itu ke ruangan mana, takutnya kan kayak di tempat yang kotor, pasti itu akan sangat rentan sekali balita akan mengalami diare. Gejalanya itu berupa buang air besar yang encer dan nyeri perut. Pesan utamanya, rendahnya pengetahuan ibu tentang tata laksana penyakit diare, pencegahan diare, dan pengobatan diare akan mempengaruhi kejadian, kesakitan, dan kematian akibat diare. Kebersihan anak yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit pada anak. Ya, tentu karena kebersihan anak yang kurang tentu akan menyebabkan terjadinya diare. Ya, seperti yang tadi, makanan jatuh, habis yang dia makan itu jatuh, dimakan kembali, tentu akan mengakibatkan diare karena di dalam makanan itu sudah tidak steril lagi, itu akan terdapat kuman. Kemudian makannya yang disajikan secara tidak sehat atau melalui proses dengan cara yang tidak bersih. Contohnya seperti mencuci sayur itu tidak bersih atau bahkan tidak dicuci, itu akan menyebabkan diare. Dengan mencuci tangan dengan sebelum atau sesudah makan dapat mencegah penyakit diare. Ya, tentunya sebelum kita makan, pastikan tangan Anda atau tangan masyarakat harus dalam keadaan bersih. Mengapa tidak? Kalau tidak bersih akan menyebabkan diare. Contohnya, kita habis dari bepergian kemana-mana, tentunya kita akan menyentuh meja yang kotor, kita memegang makanan sana sini, tentunya akan terdapat banyak kuman atau virus, itu akan menyebabkan diare. Kemudian kebersihan lingkungan juga berpengaruh pada penyakit diare, maka dari itu jagalah kebersihan. Ya, itu harus. Terjadinya dehidrasi atau kehilangan cairan dalam bentuk yang besar, penyakit diare mampu menyebabkan kematian pada anak. Dengan tingkat dehidrasi yang begitu meningkat, tentunya akan membuat kematian pada anak, karena anak tidak tahan dengan dehidrasi. Dia harus keluar kamar mandi dengan mengeluarkan cairan yang begitu banyak, tentu akan mengakibatkan kematian pada anak-anak pada balita. Tidak perlu jauh, kayak kita yang besar aja kadang panas dingin kalau sudah terjadinya diare, apalagi anak balita itu sangat rentan sekali terjadinya diare. Ya, pesan pendukungnya, banyak faktor yang menjadi penyebab kejadian diare pada balita. Salah satunya adalah kurang sikap dan pengetahuan terkait diare. Faktor penyebab pada balita adalah karena lingkungan, faktor tingkat pengetahuan ibu,
Sosial ekonomi, faktor makanan serta minuman yang dikonsumsi. Ya, makanan serta minuman yang dikonsumsi ini anak-anak banyak yang jajan atau makan makanan yang di sembarang tempat. Kayak di pasar itu kan tentunya banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Pasti tentunya banyak virus, bukan berarti di pasar itu makanannya tidak sehat, ada juga yang sama. Ya, kita harus tahu di mana tempat yang bagus, maksudnya layak gitu mereka jualan itu kan. Kita lihat lagi, diperhatikan lagi keadaan tempat penjualannya. Kemudian menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 ada beberapa yang mengakibatkan peningkatan terjadinya diare pada balita, yaitu antara lain ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, bayi sampai usia 6 bulan karena balita yang tidak diberi ASI eksklusif memiliki resiko lebih besar. Penggunaan botol menyebabkan pencemaran kuman lebih mudah. Perawatan serta pembersihan botol susu harus ditingkatkan lagi, karena di dalam botol itu tentunya banyak kuman, jadi harus diperhatikan lagi tingkat kebersihannya. Kalau tidak, itu akan menyebabkan penyakit diare. Lingkungan dengan sanitasi buruk akan menjadi faktor timbulnya penyakit yang mengganggu kesehatan. Jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan pun berkurang. Lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi tempat berkembang biak kuman, penyebab diare, sehingga pengetahuan dan sikap akan mempengaruhi kondisi sanitasi lingkungannya. Maka dari itu, jagalah kebersihan tempat, lingkungan, serta diperhatikan lagi kebersihan makanannya, kebersihan diri. Nah, itu harus diperhatikan lagi supaya tidak terjadi penyakit diare pada diri kita ataupun orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.